Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fajar Bayu Jirianto. Saya akan mempresentasikan proteksi katodik, standing atau impress current. Saya nomor absennya 63 dan nomor NPM saya 170 698 6580. Di sini ada alur pembahasan yang akan saya bahas di presentasi saya. Pertama ada pendahuluan mengenai korosi, yang kedua ada kerugian dan contoh kasus kerugian korosi, yang ketiga ada pengendalian korosi dan faktor-faktornya, yang keempat ada pembahasan mengenai proteksi katodik, kelima pembahasan mengenai proteksi katodik terlebih di area standing atau impress current, yang keenam ada jenis anoda yang digunakan dalam arus standing, yang ketujuh ada reaksi yang terjadi pada arus standing, yang kedelapan ada komponen yang digunakan dalam arus standing, yang kesembilan ada keuntungan dan kerugian penggunaan proteksi katodik arus standing, yang kesepuluh cara pengecekan korosi pada pipa menggunakan proteksi katodik arus standing. Pertama, pendahuluan. Korosi adalah proses natural serta merugikan dari perusakan material seperti gempa bumi, tornado, banjir, dan letusan gunung berapi. Dengan kata lain, korosi merupakan degradasi dari sebuah material yang dihasilkan dari interaksi material tersebut dengan lingkungannya. Adapun sebagian akibat dari korosi adalah logam atau baja yang mengalami penurunan mutu karena adanya perubahan struktur bahan, perubahan fisis, kimia, dan mekanis. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat skema analogi terjadinya korosi pada pipa baja. Terdapat anoda dan katoda, dan anoda akan tergerus melalui gambar yang merah tersebut, sehingga akan menghasilkan produk berupa karat. Penjelasan proses korosi akan dilaksanakan pada slide selanjutnya. Di sini terjadi video tentang proses korosi. Kita dapat saksikan bersama-sama. Di sini terdapat pipa yang terkubur di bawah laut. Pipa tersebut adalah pipa dari besi. Terdapat anode dan katoda, anoda di bagian kiri dan katoda di bagian kanan. Bagian anoda adalah bagian yang terkorosi sehingga dia melepaskan elektron yang akan menuju ke katoda. Elektron tersebut akan bergabung dengan senjata menjadi alat dan akan bergabung bersama EP menjadi EPOH. Dan inilah yang kita kenal dengan karat, yaitu produk dari korosi. Bagian anoda akan tergerus dan korosi produk tersebut akan terlihat.
Kerugian akibat korosi. Secara fisik, material yang terkorosi akan berwarna coklat atau produknya karat. Karat tersebut akan menurunkan dari kekuatan material. Antara lain adalah penurunan penampilan, ongkos perawatan menjadi besar, serta keamanan menjadi kurang. Karena itulah, seorang corrosion engineer selalu mengingatkan bahwa pencegahan korosi dengan berbagai cara adalah sebuah investasi yang jangka panjang. Kerugian akibat korosi dapat dibagi menjadi dua. Ada kerugian langsung dan kerugian yang tidak langsung. Kerugian langsung antara lain adalah: pertama, biaya untuk mengganti material-material logam atau alat-alat yang rusak akibat korosi. Yang kedua, biaya pengerjaan untuk penggantian material-material logam tersebut yang terkena korosi. Yang ketiga, biaya untuk pengendalian korosi. Yang keempat, biaya tambahan untuk membuat konstruksi dengan logam yang lebih tebal. Namun, yang paling mahal adalah biaya kerugian yang tidak langsung yang harus ditanggung, seperti suplai gas terhenti, citra perusahaan menurun, nilai saham anjlok, keselamatan rendah, mutasi atau rotasi pegawai, dan sebagainya. Untuk pertama, suplai gas terhenti, itu merupakan saya ambil contoh dari PT Perusahaan Gas Negara. Kebetulan saya berkesempatan untuk magang di sana liburan kemarin, sehingga materi-materi ini saya kombinasikan dengan contoh-contoh aplikatif di PT Perusahaan Gas Negara. Contoh kasus kerugian. Ini saya mengambil dari kasus asli. Pada tanggal 10 Juli 2008, PT Perusahaan Gas Negara atau PGN diketahui ada kebocoran di flange sambungan pipa ke valve 16 di depan KIR Jalan Raya Bekasi karena terjadinya korosi sumur atau pitting corrosion, sehingga aliran gas pada jalur tersebut terhenti selama dilakukan perbaikan. Selama berhentinya aliran, di wilayah tersebut telah mengalami kerugian banyak seperti biaya perbaikan yang dikeluarkan, tidak ada suplai gas ke wilayah tersebut, pelanggan menjadi merasa rugi, dan wajah perusahaan menjadi turun. Ketika terdapat kasus korosi pada pipa gas akan menyebabkan banyak kerugian-kerugian yang ada. Seperti yang telah saya sebutkan. Oke, syarat terjadinya korosi. Korosi dapat terjadi apabila ada 4 faktor. Pertama ada anoda, kedua ada katoda, ketiga ada elektrolit, keempat ada metalik konduktor yang akan dibahas pada slide selanjutnya lebih dalam. Katoda adalah logam yang lebih relatif mulia yang permukaannya menjadi tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Anoda adalah logam yang lebih aktif yang menjadi pemasok elektron bagi reaksi reduksi sehingga terjadi korosi. Konduktor adalah sarana untuk transfer elektron dari anoda ke katoda. Elektrolit adalah media yang mengandung zat-zat korosif seperti H+ dan O2 yang cenderung reduksi. Pada anoda merupakan tempat terjadinya pengurangan material tersebut. Sedangkan pada katoda adalah tempat di mana tidak terjadinya korosi. Berikut adalah karakteristik reaksi anodik dan katodik. Karakteristik pada reaksi anoda terjadi 1. Oksidasi, 2. Pelepasan elektron, ketiga, bertukar valensi ke yang lebih tinggi. Selama terjadinya proses oksidasi, maka korosi masih terus terjadi. Ketika reaksi oksidasi tersebut sudah terhenti, maka korosi pun ikut terhenti. Sedangkan pada karakteristik reaksi katoda, terjadi reaksi reduksi. Elektron yang dilepas pada reaksi anodik berpindah ke permukaan katoda. Tidak seperti reaksi anodik, di sini terjadi penurunan valensi. Jadi, elektron yang pergi meninggalkan anoda akan menuju pada katoda, sehingga permukaan di anoda akan berkurang, yaitu bisa menyebabkan karat sehingga terjadi degradasi material, sedangkan di katoda tidak. Di sini merupakan gambaran mekanisme dari korosi. Terdapat anoda, katoda, elektrolit, dan konduktor. Dapat terlihat bahwa di sini MN-nya
akan pergi meninggalkan anoda sehingga permukaan anoda akan berkurang dan katoda tidak akan berkurang sedikit pun karena ia telah menerima jumlah elektron yang cukup untuk mempertahankan sifat dari materialnya. Kita masuk ke pengendalian korosi. Korosi tersebut tidak dapat kita cegah sama sekali. Yang dapat kita lakukan adalah pengendalian untuk mengurangi kecepatan terjadi korosi. Sehingga ketika kita dapat mengendalikan korosi tersebut, kita dapat menekan ongkos pemeliharaan dan menambah produktivitas. Ketika korosi tersebut bisa dihambat, maka akan terjadinya stabilitas yang seharusnya memang terjadi. Ketika korosi tersebut berjalan dengan cepat, maka banyak kerugian-kerugian akan muncul. Beberapa jenis pengendalian korosi dengan beberapa faktor ya. Pertama, korosi dapat dikendalikan jika pemilihan dan perancangan sistem dengan menggunakan bahan-bahan sesuai dengan lingkungan. Dalam hal ini adalah pemilihan material dan sistem proteksi yang akan digunakan. Ketika kita sudah merancang atau mendesain suatu proyek dengan penggunaan material-material yang tepat pada lingkungannya, akan bisa menghambat laju dari korosi. Yang kedua adalah deaerasi atau pengontrolan pH. Yang ketiga, menambah coating atau lapisan dengan dimaksud memisahkan logam dari lingkungannya. Yang secara umum, cara ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama ada pelapisan organik, yang kedua ada pelapisan anorganik. Lapisan organik adalah memisahkan logam dengan lingkungannya yang korosif dengan cara melapisi logam seperti bahan cat, vernis, epoksi, vinil, polyester, polyetil, coal tar, bitumen, dan lain-lain. Sedangkan pelapisan anorganik merupakan jenis lapisan tidak hanya mencegah tapi juga dikorbankan sehingga berfungsi sebagai proteksi katodik pada baja tersebut seperti lapisan zinc, aluminium, kromium, atau nikel. Yang keempat, ada penggunaan inhibitor yang merupakan bahan kimia yang ditambahkan pada fluida dalam jumlah kecil untuk mengurangi kecepatan pada laju korosi. Yang kelima adalah mengubah lingkungan yang menjadi tidak agresif, yaitu dengan menambahkan inhibisi. Inhibisi merupakan cara pengendalian korosi dengan menambahkan zat ke dalam lingkungan. Dengan cara tersebut diharapkan dapat berpengaruh pada pengurangan oksigen, ion agresif, penurunan suhu, penurunan keasaman, penurunan kecepatan alir, dan lain-lain. Inhibisi ini digunakan untuk menciptakan lingkungan yang ideal bagi logam untuk memperlambat terjadinya korosi. Yang keenam adalah pengendalian korosi dengan cara elektrokimia yang dikenal dengan teknik proteksi katodik. Caranya adalah dengan membalikan arah arus korosi atau arus listrik dalam proses korosi, yang berarti meninggalkan arus listrik ke arah seluruh permukaan logam melalui elektrolit. Oke, pengendalian korosi dapat ditinjau juga dari hukum Ohm. Bila korosi berlangsung, laju korosi ekivalen dengan arus yang mengalir di mana I sama dengan E per R, yang mana E merupakan beda potensial antara daerah yang anodik dan katodik, dan R adalah besaran tahanan antara daerah anodik dan katodik. Mengendalikan korosi berarti membuat I sekecil mungkin, atau menjadikan I sama dengan 0, menuju 0. Ini berarti membuat E sama dengan 0 dan membuat R sama dengan tak terhingga. Dengan kata lain, membuat E sama dengan 0 adalah membuat seluruh permukaan logam potensial sama, sehingga tidak ada lagi daerah anodik dan katodik. Hal ini dapat dicapai dengan mengalirkan arus ke arah logam melalui elektrolit, yang dikenal dengan teknik proteksi katodik seperti cara elektrokimia tersebut di atas. Membuat R menjadi tak terhingga tidak lain menciptakan tahanan anoda dan katoda sebesar mungkin, misalnya dengan menerapkan isolasi di antara keduanya. Dalam praktek, hal ini tidak lain adalah penerapan isolasi, misalkan dengan cara lapis lindung atau coating, seperti halnya cara tersebut yang digunakan terlebih dahulu.
Proteksi katodik. Korosi terjadi di mana arus listrik meninggalkan logam menuju elektrolit dan sebaliknya korosi terjadi di mana arus listrik masuk ke dalam logam. Dari gejala tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kita dapat memperlakukan logam secara keseluruhan sebagai katode, maka logam tersebut tidak akan terkorosi. Dengan mengisolasi anoda dengan anoda baru ini, maka seluruh logam sekarang bersifat katode dan tidak ada yang terkorosi. Ini merupakan konsep dasar dari proteksi katodik. Di sini kita dapat lihat skema dari proteksi katodik. Dalam keadaan terproteksi katodik, logam yang diproteksi dialiri arus listrik melalui anoda dan lingkungan menuju logam, atau logam dibanjiri dengan elektron. Secara umum, terdapat dua cara atau dua sistem proteksi katodik. Pertama, ada anoda korban atau sacrificial anode. Yang kedua, ada sistem proteksi katodik arus tanding atau impuls current. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa katoda akan dibanjiri elektron, sehingga tidak terkorosi. Kita masuk ke bahasan yang lebih mengerucut, proteksi katodik menggunakan sistem arus tanding atau impuls current. Baik, di sini terdapat video penjelasan mengenai proteksi katodik sistem arus tanding. Mari kita saksikan. Ini merupakan katoda. Logam ini diproteksi. Ini merupakan anoda yang tidak akan terkorosi juga karena nanti elektron yang berasal dari si rectifier yang terdapat di atas sendiri. Nah, ini bisa kita lihat bahwa elektron akan membanjiri atau mengaliri menuju katoda sehingga tidak akan terjadinya korosi. Di sini bisa terlihat perbandingan antara impuls current cell atau galvanic cell. Pada galvanic, elektron berasal dari anoda yaitu Mg. Ketika terus bergerak di lain maka anoda tersebut akan korosi. Sedangkan pada impuls current, elektron berasal dari sumber luar sehingga anoda PT-nya tidak akan begitu cepat habisnya. Oke, proteksi sistem arus tanding atau impuls current. Seperti yang sudah kita lihat pada video sebelumnya, sumber arus listrik searah dari luar, misalkan dengan rectifier atau aki. Cara kedua ini disebut sistem arus tanding atau impuls current. Di sini juga terdapat gambar yang menjelaskan bahwa pipa yang terkubur di bawah akan terproteksi, akan dibanjiri oleh elektron dari sumber luar, yaitu rectifier atau aki.
Sistematika proteksi katodik arus tanding atau impress current. Dalam sistem arus tanding, arus listrik searah berasal dari luar arus, dari arus luar. Umumnya menggunakan rectifier atau dengan solar cell melalui aki atau motor listrik yang menghasilkan arus searah yang ditampung dalam aki terlebih dahulu untuk memperoleh arus listrik yang mulus tanpa hambatan. Arus listrik dari sumber listrik tersebut dialirkan melalui kabel terus ke anoda yang dikubur atau direndam dalam elektrolit. Pada dasarnya, semua bahan yang bersifat konduktor listrik dapat digunakan sebagai anoda berlogam, keramik, atau plastik yang konduktif dapat digunakan. Beberapa jenis anoda yang awet berkapasitas besar telah dikembangkan oleh para ahli untuk mencapai efisiensi yang tinggi ditinjau terutama dari kapasitas arus, umur anoda, dan kemudahan pemasangan. Hal ini terus dikembangkan demi memaksimalkan apa yang telah sudah dicapai sebelumnya. Jenis-jenis anoda yang digunakan pada impress current atau sistem arus standing. Ada banyak pilihan anoda yang digunakan untuk sistem arus standing, mulai dari yang boros, consumable, sampai dari yang awet, inert atau mulia. Dalam aplikasi, pemilihannya tergantung dari banyak faktor, di antaranya besarnya arus yang diperlukan, lingkungan, efisiensi, umur proteksi, ekonomi, dan lain-lain. Anoda untuk metode arus standing umumnya diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Pertama, anoda tipe boros atau terkonsumsi dengan cepat, yaitu terdapat besi atau baja. Yang kedua, anoda semi mulia, semi terkonsumsi, grafit, timbal, besi silikon, magnetit, dan lain-lain. Yang ketiga ada anoda mulia, terkonsumsinya sangat lambat, terbuat dari lapisan platina. Yang kedua ada mixed metal oxide, MMO. Yang pertama, ada anoda baja. Baja atau baja tua dapat digunakan untuk anoda. Anoda jenis ini tentu saja murah, tapi konsumsinya sangat tinggi, yaitu sebesar 10 kilo per ampere year dan cepat habis. Next, terdapat anoda besi silikon atau high silicon iron atau HSI. Jenis anoda ini bersifat keras, rapuh, dan tidak tahan benturan dan kejutan suhu. Anoda ini dikenal sejak lama, dan sebagai anoda HSI akan membentuk lapisan film protektif yang akan terbaharui bila rusak. Laju konsumsinya sekitar 1 kg per ampere year. Yang ketiga, yang C. Anoda besi silikon krom, high silicon iron chromium. Jenis anoda ini mulai digunakan sejak tahun 1960. Penambahan krom dimaksudkan untuk ketahanan terhadap korosi sumuran atau pitting corrosion dan digunakan dalam lingkungan yang mengandung klorida. Laju konsumsinya cukup kecil, sekitar 500 gram per ampere. Keempat, anoda timbal perak, lead silver. Anoda ini mulai digunakan sejak tahun 1954. Penggunaan yang umum di lingkungan air laut. Dalam aplikasi, anoda jenis ini dapat membentuk lapisan PBO yang relatif keras dan bersifat konduktor elektronik. Laju konsumsinya bervariasi antara 0,06 hingga 0,12 kg per ampere year. Yang kelima, anoda grafit yang banyak digunakan untuk lingkungan laut karena grafit imun terhadap klorida. Laju konsumsinya sekitar 0,05 kg per ampere year, tapi di lingkungan lumpur yang sangat tinggi itu bisa konsumsinya sebesar 1,4 kg per ampere year. Yang keenam ada anoda plastik konduktif. Anoda jenis plastik konduktif umumnya berupa anyaman, mesh atau mastik. Penggunaannya terutama untuk proteksi katodik tulangan beton, di mana distribusi arus merupakan masalah utama. Dengan bentuk mesh atau mastik, anoda dapat disebar merata ke seluruh permukaan beton. 7. Terdapat anoda keramik. Anoda ini dapat berupa bulk oksida atau lapisan tipis oksida. Contoh jenis ini adalah magnetic bulk dan mixed metal oxide untuk jenis lapisan oksida. Jenis terakhir dipatenkan sebagai DSA, Dimensionally Stable Anode, atau oksida meta composite anode. Anoda jenis DSA
yang digunakan untuk lingkungan yang mengandung klorida terdiri dari campuran oksida RnO2, TiO2, dan PtO yang dilapiskan pada titanium murni. Kapasitas arusnya sangat tinggi, antara 100 sampai 500 ampere persegi, dan laju konduktifnya sangat rendah. Yang kedelapan, terdapat anoda lapis platina. Logam platina digunakan sebagai anoda karena kapasitas arus yang tinggi. Anoda ini merupakan satu-satunya pilihan untuk laut dengan keperluan arus yang besar. Lanjut, terdapat backfill. Backfill untuk anoda arus standing fungsinya menghantarkan arus listrik. Oleh karena itu, bahan yang digunakan harus konduktif. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai backfill adalah coal coke grease, calcium petroleum coke granules, natural graphite granules, man-made graphite crush. Backfill ini selain menghantarkan listrik juga mempunyai resistivitas yang rendah. Fungsi lain dari backfill adalah memperbesar ukuran anoda sehingga tahanan anoda terhadap lingkungan menjadi lebih kecil. Backfill hanya digunakan untuk lingkungan tanah. Reaksi yang terjadi di katoda sama dengan metode anoda korban, tetapi reaksi di anoda berbeda. Dengan arus yang dipaksakan, transfer muatan negatif dari anoda ke katoda tidak berlangsung spontan, tetapi dibantu oleh sumber listrik dari luar. Secara teoritis, semua konduktor listrik, baik logam maupun non-logam, dapat digunakan sebagai anoda. Dalam lingkungan air yang tidak mengandung klorida, reaksi utama yang terjadi pada anoda relatif bersifat mulia adalah evolusi oksigen menurut reaksi H2O menjadi setengah O tambah 2H+ dan elektron. Dari ini dapat disimpulkan bahwa di proses anoda diperlukan air. Bila tanahnya kering, tahanannya akan naik dan keluarkan arus anoda yang sangat kecil, dan bila dipaksakan untuk dinaikkan dengan menaikkan tegangan di rectifier, akibatnya akan fatal karena tahanan antar muka anoda atau tanah besar. Permukaan anoda akan panas dan anoda akan rusak. Komponen yang terdapat pada impress current. Pertama, ada sumber arus. Biasanya, sumber arus yang digunakan pada impress current atau arus standing menggunakan rectifier. Rectifier ini dapat mengkonversi arus AC menjadi DC. Rectifier mempunyai komponen seperti circuit breaker, transformer, dan rectifier cell. Kabel konduktor dari anoda dibuat dari koper atau aluminium. Kabel ini harus terisolasi demi tidak terjadinya pembubar atau demi terkonversinya arus dengan baik. Yang kedua ada isolasi pada sambungan. Dibutuhkan untuk mengisolasi pada sambungan pipa, berfungsi agar arus yang terdistribusi tidak terpencar sesuai dengan desain katodik proteksi, sehingga tidak akan salah atau tidak akan melenceng dari desain utama. Selanjutnya, terdapat tipe-tipe ground bed. Tipe ground bed ini ada dua. Ada closed ground bed system, yang kedua ada remote ground bed system. Closed ground bed digunakan saat jumlah panjang pipa yang terbatas untuk diproteksi. Distribusi anoda digunakan pada saat ini. Sedangkan pada remote ground bed system, arus menuju jalur pipa yang berasal dari arus DC menyebabkan voltage drop pada tanah yang berdekatan dengan pipa. Pembuatan ground bed untuk proteksi katodik impress current terdiri dari 3 tipe. Ada horizontal anode ground bed, vertical shallow anode ground bed, yang ketiga ada vertical deep anode ground bed. Pertama kita bahas dari horizontal ground bed. Tipe ini digunakan karena dekat dengan struktur lain yang ada di dalam tanah, dan juga karena limitasi dan kedalaman tanah. Sehingga ketika umumnya bangunan-bangunan di Jakarta ketika ada pipa di bawah tanah yang ingin diproteksi menggunakan semar standing, umumnya menggunakan horizontal ground bed. Kedua ada vertical shallow anode ground bed yang biasa digunakan untuk semar standing. Tipe ini memiliki resistivitas yang rendah, di mana ini merupakan sebuah keuntungan yang tersedia. Vertical anode harus terpasang bersama carbonize backfill. Yang ketiga
ada vertical deep anode ground bed. Vertical deep anode didefinisikan sebagai ground bed yang dipasang secara vertikal di bawah kedalaman 50 kaki atau lebih. Anode ini digunakan di mana ketika resistivitas sangat rendah seperti di gurun. Berikut merupakan keuntungan dan kerugian penggunaan proteksi katodik arus tanding. Keuntungan yang pertama, rectifier tersedia dalam arus keluar yang tidak terbatasi. Jadi untuk jangka panjang umumnya 20 tahun. Lebih ekonomis, memungkinkan variasi arus untuk menyesuaikan dengan yang dibutuhkan. Terakhir ada penggunaan untuk proteksi area yang sangat luas. Kerugiannya adalah merupakan membutuhkan arus dari luar, lebih rumit dalam pemasangan, kurang ekonomis untuk lingkup yang kecil, terbatas untuk menggunakan di bawah resistivitas 3000 ohm cm. Berikut cara mengukur impress current menggunakan metode pipe style potential. Dengan kesempatan saya untuk magang di PGN liburan lalu, saya sempat mengukur pada test point atau pada pipa yang terpasang di daerah di Tangerang. Berikut terdapat foto-foto pengalaman saya ketika mengukur nilai proteksi dari impress current. Pada nilai proteksi arus tanding yang dapat diukur hanya nilai proteksi, sedangkan pada sacrificial node terdapat 4 nilai yang dapat diukur. Arus berasal dari rectifier membuat nilai potensial logam menjadi sama sehingga dapat memproteksi tersebut. Metode pengukurannya terdapat sambungan terminal negatif dari test station kepada pipa dan positif thermal kepada standar copper atau copper sulfate half cell. Jadi kabelnya ini disambungin ke test point-nya, lalu diukur melalui alat, dan satu lagi kabelnya positifnya itu ke half cell, yang negatif itu ke test point-nya. Ini merupakan gambar transformator rectifier yang berfungsi untuk menyuplai arus dalam proteksi katodik. Ini juga terdapat di daerah Tangerang. Saya juga sempat ke sana untuk melihat rectifier itu seperti apa, dan rectifier di sana membutuhkan lahan kurang lebih 2 kali 2 meter untuk penanaman alat dan segala macamnya, dan terdapat komponen-komponen di sana. Ini merupakan komponen-komponen pada rectifier. Itu terdapat pipa yang terhubung dengan negatif junction box, dan ada kabel yang terhubung dengan positif junction box. Dan gambar yang dikirim merupakan alat untuk mengukur voltase atau ampernya. Itu merupakan dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Yang di samping kanan itu ada gambar meteran. Ini referensi yang saya gunakan, buku Principle of Corrosion Engineering and Corrosion Control, buku Zaki Ahmad. Yang kedua ada modul 1 Corrosion Control yang berasal dari PGN. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.